Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya saya Suherman saja. Pada video kali ini saya akan memberikan kunci jawaban dari belajar dari rumah melalui nonton siaran TVRI. Ini saya bahas dari tingkat SD, SMP sampai SMA. Untuk itu jangan lupa like dan subscribe-nya. Selamat mengikuti. Nah, untuk yang pertama kita bahas SD dulu. SD kita bagi dua, yaitu kelas 1 sampai kelas 3 dan kelas 4 sampai kelas 6. Kita bahas soal-soal SD kelas 1 sampai kelas 3. Nah, soal yang pertama ini bisa dilihat soalnya, ukurlah panjang meja di rumahmu. Pertama, ukur menggunakan penggaris, kemudian ukur menggunakan tangan. Bagaimana hasil kedua pengukuran tersebut? Nah, maka untuk menjawab pertanyaan ini adalah, kita ukur panjang meja menggunakan penggaris adalah 150 cm. Kemudian jika menggunakan tangan, kita menggunakan jengkal ya. Menggunakan jengkal itu adalah 10 jengkal. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Jika panjang tongkat, soal nomor 2 ini, jika panjang tongkat A adalah 80 cm dan panjang tongkat B adalah 65 cm, tongkat mana yang lebih panjang? Nah, berapa kelebihan panjangnya? Maka untuk menjawab soal nomor 2 ini, tongkat A 80 ya, tongkat B 65. Jadi yang lebih panjang yang mana? Tongkat A. Tongkat A adalah 80 cm. Nah, berapa kelebihan panjangnya? Tinggal dikurangi 80 dikurangi 65 cm, berarti adalah kelebihan panjangnya adalah 15 cm. Itu untuk soal nomor 2. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Ibu ingin menyusun beberapa meja di dinding sepanjang 9 meter. Jika meja masing-masing 2 meter, panjang mejanya 2 meter, berapa meja yang bisa disusun sepanjang dinding? Nah, jika panjang dindingnya adalah 9 meter dan panjang meja adalah 2 meter, maka untuk menjawabnya, meja yang bisa disusun sepanjang dinding adalah 9 berbanding 2 adalah 4,5. Maka jumlah meja yang bisa disusun itu adalah 4 buah. Karena kalau mejanya setengah berarti dipotong, kan nggak bisa. Berarti meja yang disusun adalah 4 buah. Yang bisa disusun adalah 4 buah. Nah, itu untuk soal SD kelas 1 sampai 3. Nah, sekarang kita lanjut ke soal SD kelas 4 sampai kelas 6 ya. Ini pelajarannya tentang science ya, materi makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, pertanyaan nomor 1. Pertanyaan ini dari materi makhluk hidup dan lingkungan. Apa pengaruh rantai makanan terhadap tatanan susunan makhluk hidup dalam suatu ekosistem? Di pengaruh rantai makanan terhadap tatanan susunan makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Maka jawabannya adalah, rantai makanan itu berguna untuk interaksi langsung antar spesies makhluk hidup. Interaksi langsung akan terjadi saat dua spesies tidak berinteraksi secara langsung, namun dipengaruhi dengan spesies yang ketiga. Nah, maka pengaruhnya itu sangat besar. Bila rantai makanan tidak seimbang, maka jumlah populasi dalam ekosistem tersebut itu akan berpengaruh dan tidak teratur. Nah, contohnya adanya konsumen pertama yang berpopulasi sedikit itu dapat mempengaruhi konsumen yang kedua. Nah, sampai seterusnya. Hal itu tentu saja mengganggu
tatanan makhluk hidup yang tinggal di ekosistem tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Apa perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Nah, maka jawabannya adalah perbedaan secara umum antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan adalah rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan, atau rantai makanan hanya proses makan-memakan, makan dimakan ya, dengan skala lebih kecil. Nah, sedangkan untuk jaring-jaring makanan merupakan proses atau sekumpulan dari rantai makanan dengan skala yang lebih besar dan luas. Nah, itulah perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Bagaimana hubungan interaksi antara makhluk hidup yang mendiami habitat dalam suatu ekosistem? Nah, tuliskan contoh-contohnya. Hubungan interaksi antara makhluk hidup yang mendiami habitat dalam suatu ekosistem. Maka jawabannya adalah hubungannya interaksi antara makhluk hidup yang mendiami habitat dalam suatu ekosistem akan membentuk timbal balik yang kompleks. Makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berhubungan di alam biasa disebut dengan ekosistem. Dan di alam terdapat bermacam-macam ekosistem. Contohnya, padi membutuhkan sinar matahari untuk proses fotosintesis sebagai penghasil sumber makanannya. Padi juga membutuhkan udara sekitar untuk bernapas, serta membutuhkan air dan tanah agar dapat tumbuh. Nah, itu soal untuk SD kelas 4 sampai kelas 6. Nah, sekarang kita lanjut ke soal tingkat SMP, jenjang SMP. Kita lihat nomor 1. Seorang pedagang memperoleh hasil penjualan sebesar 720.000. Nah, ini soal tentang aritmatika ya. Jadi, seorang pedagang memperoleh hasil penjualan sebesar 720.000 dan ternyata ia mengalami kerugian sebesar 20%. Pedagang itu mengatakan bahwa besar modalnya adalah 900.000. Nah, apakah perkataan pedagang itu benar? Perkataan pedagang itu adalah dia rugi 20%. Apakah benar apa tidak? Nah, maka untuk menjawab soal nomor 1 ini, kita lihat dulu besar kerugiannya. Nah, besar kerugiannya adalah 900.000 dikali 20%. Nah, 20%-nya dari 900.000. Maka hasilnya adalah 180.000. Nah, jika hasil penjualan 720.000 dan besar kerugian 180.000, maka modalnya adalah modal 900.000. Jadi perkataan pedagang itu adalah benar atau tidak? Benar. Nah, jadi pedagang itu mengalami kerugian sebesar 20%. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Ibu Arman akan meminjam uang di koperasi. Koperasi itu memiliki 2 tipe pinjaman. Pinjaman yang A dapat diangsur selama 10 bulan dengan 12% per tahun. Per tahunnya adalah 12% bunganya ya. Pinjaman B dapat diangsur selama 5 bulan dengan bunga 10% per tahun. Nah, kalau yang B-nya adalah 10% per tahunnya, tapi selama 5 bulan. Nah, pinjaman manakah yang akan Ibu Arman pilih? Nah, Ibu Arman akan memilih opsi pinjaman A atau pinjaman B. Maka jawabannya adalah, misalkan Ibu Arman itu meminjam uang sebesar 1 juta. Nah, pinjaman A misalkan bunganya 10 bulan. Nah, 10 bulan itu ada 12% ya. Jadi 1 juta dikali 12%, maka adalah bunganya 120.000 itu selama 10 bulan. Nah, kemudian kita bandingkan ke pinjaman yang B. Pinjaman B bunga selama 5 bulan adalah 10%. Nah, kita cari bunganya berapa kalau dalam rupiah. 1 juta dikali
10% adalah 100.000. Nah, itu 5 bulan. Nah, jika diubah dalam bunga 10 bulan, berarti kalau 10 bulan dari 5 bulan berarti kan dikali 2. Nah, agar sama dengan pinjaman A, maka bunga 10 bulan adalah 100.000 dikali 2. Maka kalau yang 5 bulan 10%, berarti kalau dibandingkan dengan 10 bulan berarti adalah 200.000. Nah, maka si Ibu Arman ini akan memilih pinjaman yang mana? Tentunya yang lebih sedikit ya bunganya. Berarti yang lebih sedikit adalah pinjaman A karena 120.000. Kalau yang B adalah 200.000. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang pedagang membeli 10 peti duku dengan harga 600.000 tiap peti, 600.000 tiap peti, dengan berat masing-masing peti adalah 40 kg dan tara adalah 4%. Pedagang itu ingin mendapatkan keuntungan sebesar 28%. Jika buah duku tersebut dijual dengan harga 20.000 per kilo, apakah pedagang itu akan mendapatkan keuntungan yang diinginkan? Nah, apakah akan mendapat untung atau tidak? Nah, maka untuk menjawabnya kita cari dulu taranya. Taranya berapa kilo? Tara adalah persen tara dibagi 100 ya, atau taranya itu 4%. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan. 4% itu 4/100. Berarti per 4/100 atau 1/25. Nah, dikali bruto. Bruto itu berat kotor. Berat kotornya adalah tadi 40 kg. Nah, tiap peti dikali 10 peti. 40 kali 10 berarti 400. Maka tara dari 400 kilo itu jadi 1/25 dikali 400 adalah 16 kg. Maka berat tara seluruh peti ini keseluruhan, jadi tara itu petinya adalah 16 kilo itu taranya. Nah, sekarang kita lihat, kita hitung netonya. Neto itu berat bersih dari duku itu tanpa peti, jadi tanpa ada petinya, tanpa hitung berat peti. Berarti bruto dikurangi tara. Brutonya adalah 400 kg dikurangi taranya, itu tadi sudah dihitung 16 kilo. Berarti 400 dikurangi 16 adalah 384 kilo. Itu netonya, neto duku. Nah, sekarang kita cari harga belinya. Harga beli adalah 600.000. 600.000 itu tiap peti. Nah, kalau dikali 10 peti berarti 600.000 dikali 10 peti. Berarti harga belinya adalah 6 juta. Nah, kemudian jika dijual 20.000 per kilo, maka total pendapatannya berapa? Nah, jadi netonya itu tadi 384 kilo dikali jika dijual 20.000. 384 dikali 20.000 adalah hasilnya 7.680.000. Nah, sekarang kita hitung persentase untungnya. Berarti kan mendapat keuntungan dari 6 juta menjadi 7.680.000. Nah, maka persen keuntungannya adalah harga jual dikurangi harga beli. Nah, dibagi harga beli dikali 100%. Nah, maka 7.680.000 dikurangi 6 juta, hasilnya adalah 1.680.000. Nah, dibagi harga beli per harga beli. Harga belinya adalah 6 juta, berarti 1.680.000 per 6 juta dikali 100. Maka kalau dibuat pecahan sederhana menjadi 7/25. Jadi 1.680.000 berbanding 6 juta adalah kita sederhanakan menjadi pecahannya adalah 7/25. Nah, dikali 100%, maka hasilnya adalah 28%. Nah, cara mudahnya 100 dibagi 25 adalah 4. 4 kali 7 adalah 28%. Nah, jadi pedagang tersebut mendapat keuntungannya sebesar 28%.
Itu untuk soal untuk tingkat SMP dan kunci jawabannya. Sekarang kita lanjutkan ke jenjang SMA, yaitu tingkat kelas 10 sampai kelas 12. Nah, materinya Sri Kandi Indonesia. Nah, ini pertanyaan nomor 1. Kita bahas, pertanyaannya adalah praktik baik apakah yang dapat diteladani dari tokoh Maria Walanda Maramis. Nah, dan nilai karakter apakah yang dapat dipetik dari perjuangan beliau. Nah, kita lihat tokoh Maria Walanda Maramis. Maka jawabannya adalah beliau adalah seorang yang tabah. Nah, Maria Walanda Maramis memiliki prinsip yang kuat dan memiliki semangat untuk menimba ilmu. Nah, ini jawaban ini jawaban tidak fokus harus seperti ini, tapi bisa lebih dikembangkan lagi. Ini salah satu contoh jawabannya. Jadi beliau ini adalah seorang yang tabah dan memiliki prinsip yang kuat dan memiliki semangat untuk menimba ilmu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Apakah kamu bangga dengan Laksamana Kemalahayati? Nah, beliau adalah seorang tokoh pahlawan wanita Indonesia, Malahayati. Apa yang membuat kamu bangga pada beliau? Nah, kemudian I.2-nya, siapakah yang saat ini kamu banggakan? Dan mengapa kamu bangga kepadanya? Nah, ini jawabannya bisa bermacam-macam ya. Tapi ini sekedar contoh. Jawabannya seperti ini. Ya, saya bangga. Nah, karena meskipun beliau seorang wanita, namun tidak mengurangi semangat dan tekadnya untuk menjadi laksamana laut dan berjuang melawan penjajah. Nah, I.2-nya, saat ini yang aku banggakan adalah para petugas medis. Nah, ini saat sekarang menjadi pandemi COVID-19 ya. Ini pahlawan yang sekarang ini berarti adalah para petugas medis yang berjuang di garda terdepan untuk membantu pasien yang terkena dampak COVID-19. Aku bangga kepada mereka karena meski penuh resiko terpapar virus corona, jauh dari keluarga tercinta, namun mereka tetap melaksanakan pengabdian mereka menolong sesama. Nah, itu contoh dari salah satu jawabannya. Nah, jawabannya bisa berkembang lebih dari ini, bisa. Ini hanya contoh. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Siapakah atlet yang menarik perhatian dan menginspirasimu untuk berprestasi? Mengapa kamu mengaguminya? Nah, I.2-nya, selain olahraga, bidang apakah yang kamu ingin tekuni? Usaha apakah yang kamu lakukan untuk meraih prestasi di bidang tersebut? Ini juga jawabannya bisa bermacam-macam. Ini hanya contoh jawabannya. Nah, untuk I.1-nya, atlet yang menarik perhatian dan menginspirasiku untuk berprestasi adalah lalu Muhammad Johri. Nah, aku mengaguminya karena meski hidup sederhana dan berada di kampung, namun ia tetap semangat untuk mencapai cita-citanya. Ini salah satu contohnya. I.2-nya, bidang yang aku tekuni adalah tilawah Al-Quran misalkan. Untuk meraih prestasi di bidang tersebut, aku mencari guru yang terbaik, berlatih setiap waktu tanpa bosan dan tanpa lelah, dan mendalami setiap ilmu yang terkait di dalamnya. Nah, itu salah satu contoh jawabannya. Demikianlah pemirsa, adik-adik semua dari tingkat SD, SMP sampai SMA untuk pembelajaran belajar dari rumah melalui siaran TVRI untuk ini tanggal 21 April 2020 ini. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.